Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Jadi di sini saya akan membuat video tentang instalasi Docker sampai mengkonfigurasi Apache 2 dan juga WordPress. Pertama, kita bakal install Docker terlebih dahulu. Docker itu apa? Jadi Docker itu platform kontainerisasi yang memungkinkan aplikasi itu dijalankan dalam wadah terisolasi yang sudah berisi seluruh kebutuhan dari kode, library, dan juga konfigurasi. Sehingga nanti aplikasi itu tetap konsisten di berbagai lingkungan, entah itu di laptop pengembang itu sendiri, di server uji coba, maupun di server produksi. Kadang soalnya ketika kita pakai aplikasi, di laptop kita bisa jalan, tapi ketika kita pindah ke server uji coba, bisa aja aplikasi kita itu tidak bisa dijalankan karena perbedaan kondisi lingkungan dari laptop satu dan juga laptop lain. Terus, Docker ini juga itu merupakan sebuah platform open source yang banyak digunakan dalam dunia pengembangan perangkat lunak modern saat ini. Langsung saja, di sini saya sudah menginstal Docker, tapi saya akan mengajarkan atau memberitahu bagaimana install Docker. Untuk install Docker, teman-teman bisa buka atau ketik di browser docker.com atau download Docker seperti itu. Nanti dia keluar ini resmi dari Dockernya. Terus untuk downloadnya, teman-teman bisa klik di sini. Download yang ini. Download for Windows AMD 64. Di-download sampai downloadnya itu selesai. Berikutnya pasti nanti muncul file exe-nya gitu kan. Setelah itu nih, kita akan get start with Docker. Kita install Docker desktop. Nanti kita bakal mendapatkan file installer dari Docker itu yang udah kita download. Berikutnya, kita mulai install Docker di Windows. Sebelumnya maaf, saya tidak menunjukkan bagaimana cara downloadnya karena di sini saya sudah download sebelumnya. Sudah ada konfigurasi juga. Jadi mungkin saya bakal nunjukin aja dan menjelaskan cara downloadnya tanpa perlu saya juga ikutan download ulang di sini. Dan setelah kita selesai download installer Dockernya, kita bisa buka file itu, klik 2 kali pada Docker Desktop installer.exe ini. Terus nanti bakal muncul seperti ini. Kita itu perlu konfigurasi WSL2 agar Dockernya menggunakan WSL seperti ini. Nanti kan muncul nih pilihan seperti ini. Kita centang atau checklist juga yang WSL2, lalu kita klik OK. Ketika teman-teman download, itu nanti akan muncul tampilan seperti ini, tinggal diikuti saja. Lalu berikutnya kita tunggu dulu proses instalasi. Seperti ini, nanti dia tampilannya seperti ini saat install. Lalu setelah instalasinya selesai, nanti teman-teman bisa klik close and restart. Nanti komputer kalian atau laptop kalian itu bakal nge-restart. Ditunggu saja sampai restartnya selesai. Lalu nanti kalau restartnya udah selesai, nanti otomatis bakal terbuka jendela seperti ini, tampilan seperti ini. Teman-teman bisa langsung accept the terms ini ya, di checklist. Nanti habis itu klik accept yang ini. Terus berikutnya setelah semua itu udah dikerjakan, berikutnya kita bakal install WSL2. Karena sebelumnya kita memilih WSL2 kan sebagai engine untuk virtualisasi. Maka kita harus install dulu dong. Nih, tampilannya bakal seperti ini. Kita jangan restart dulu. Tapi kita harus klik link yang muncul. Ini kan ada linknya. Kita klik.
Nanti tampilannya keluar bakal seperti ini. Terus kita download yang ini. Linux kernel update package for ini. Diklik aja. Terus nanti di-download. Nanti ada file installernya lagi. Kita buka, kita klik 2 kali, nanti instalasinya itu bakal dimulai prosesnya. Tampilannya seperti ini. Kita next aja kalau muncul tampilan seperti ini. Lalu setelah prosesnya selesai, kita bisa klik finish. Setelah itu, kita balik lagi kan ke Docker. Tadi kan kita mencet link ini, tanpa mencet restart ini. Sekarang karena kita udah download WSL 2-nya, sekarang baru kita boleh pencet yang restart ini. Setelah itu, ketika teman-teman semua udah selesai restart, teman-teman semua bisa buka CMD atau command prompt atau PowerShell. Terus masukkan perintah docker min version untuk cek apakah instalasinya itu berhasil apa enggak. Kalau misalnya outputnya seperti ini, itu artinya Docker itu sudah diinstal. Ada versinya juga nih, bisa dilihat. Jadi itu adalah cara untuk menginstal Docker di Windows. Nanti aplikasinya, nanti Dockernya jadi seperti ini. Setelah kita install Docker, kita juga harus masuk ke Docker Hub. Nih, teman-teman bisa klik di browser, ketik hub.docker.com. Nanti tampilannya bakal kayak gini. Dan kita, kalau misalnya teman-teman baru pertama kali, itu biasanya dia sign up. Jadi masukin dulu email, password, dan lainnya. Di sini karena saya sudah punya akunnya, jadi saya langsung aja sign in. Teman-teman bisa sesuaiin aja passwordnya apa, email yang memakai yang mana. Kalau bisa, email pakai sama yang kayak di Docker. Nih, di sini saya sudah punya akun, jadi saya tinggal sign in aja. Berikutnya, setelah kita udah punya akun di Docker Hub, udah punya Dockernya juga, kita bakal coba untuk konfigurasi Apache 2. Kita bakal buat atau konfigurasi Apache 2. Apache 2 ini kayak web gitu, nanti kita bisa akses di browser. Berikutnya kita lanjut, kan kita mau buat Apache 2. Jadi kita bakal pull dulu image-nya. Untuk lihat image-nya itu kita bisa buka di Docker Hub tadi. Jadi caranya seperti ini, sebentar. Kalian klik di explore ini, Apache 2, kayak gini. Nanti bakal keluar seperti ini. Kalian pilih yang Ubuntu/Apache 2 ini, terus masuk ke bagian teks. Berikutnya kita cari yang ini, image yang ini. Tinggal copy aja perintah ini, terus masuk ke Docker, dan tinggal pull aja Apache 2 dari sini. Sebelumnya, image itu apa? Jadi image itu kayak template atau blueprint buat bikin kontainer. Di isinya itu udah ada sistem operasi ringan plus aplikasi itu. Misalnya kita pakai Apache 2, berarti isi dari image ini udah ada OS yang ringan dan juga aplikasi Apache 2. Karena langsung aja kita coba. Kita tunggu. Terus ini untuk perintah ya. Pull di sini itu artinya kita bakal download image dari repository online yang ada di Docker Hub ke komputer kita. Jadi dia kayak git clone gitu, tapi khusus buat image Docker.
Lalu Docker Hub ini apa? Jadi Docker Hub ini kayak akun resmi yang dipakai Docker. Di sini tuh isinya ribuan image yang siap kita pakai. Jadi kita nggak perlu buat image kita sendiri, kita tinggal ambil aja di Docker Hub ini. Kenapa kita harus ambil di Docker Hub? Karena ya ini sumber resmi dari Docker itu sendiri yang paling aman dan yang paling update. Jadi kalau misalnya sudah disediakan, jadi kita pakai aja. Setelah kita pull, kita bisa cek Docker images. Nih, di sini saya ada Ubuntu Apache 2 udah masuk, terus Nginx, WordPress yang lainnya itu enggak, itu beda. Yang fokus kita di Ubuntu Apache 2 ini udah ada image-nya. Berikutnya langsung aja kita buat kontainernya. Masukkan perintah docker container create min name, ini buat image-nya. Di sini saya akan kasih nama Rahma, tapi disingkat min p. Terus kita tentukan portnya. Di sini kita bakal tentukan port 8080 supaya kita bisa akses, dan untuk Apache 2 sendiri itu portnya 80. Jadi kita masukin juga Ubuntu /Apache 2 titik 2 sini kita udah berhasil buat kontainernya. Terus kita bakal coba lihat dulu untuk lihat kontainer apa yang kita punya. Kita bisa masukkan perintah docker container ls min all. Sini muncul ini yang kita buat barusan ada. Berikutnya kita akan coba jalanin kontainer ini. Perintahnya kita harus start tanpa kita masukkan perintah. Kita juga bisa klik dari sini nih. Di atas ini itu bakal muncul kontainer kita. Ini yang baru saya buat. Muncul, aduh. Kita jalankannya klik ini, start. Kalau dia udah seperti ini, kita sekarang bakal buka browser dan kita ketik localhost 8080. Harusnya outputnya itu seperti ini. Nah, outputnya itu nanti bakal seperti ini, muncul Apache 2 default page. Tapi karena tadi tuh saya udah nyoba buat Apache 2 pakai HTTPD, bukan pakai yang, maaf kepencet, Ubuntu /Apache 2, jadi yang muncul seperti ini. Tapi ini sama-sama berhasil. Jadi, sudah jadi seperti ini juga benar, karena yang ini pakai HTTPD Apache 2-nya, yang ini pakai Ubuntu /Apache 2 image ya. Bisa kita lihat kalau misalnya kita berhasil untuk membuat atau mengkonfigurasi Apache 2, udah bisa diakses juga dari Docker. Mungkin itu saja video yang
dapat saya kerjakan untuk hands-on kali ini. Tadi saya udah buat dari instalasi Docker sampai ke konfigurasi Apache 2 dan bisa diakses di browser. Mungkin itu saja. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.